Assalamualaikum Ibu Marlena, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, kabar baik Bu, alhamdulillah. Ya, syukurlah kalau begitu. Berkaitan dengan kegiatan supervisi yang akan dilaksanakan, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Ibu ya, supaya kita nanti satu pemikiran, kemudian dengan harapan supervisi yang kita laksanakan ini nanti akan berjalan dengan maksimal. Baik Bu, kebetulan saya juga butuh arahan Bu, soalnya masih agak bingung Bu. Oh iya, baiklah kalau begitu. Jadi begini Bu, supervisi ini tujuannya adalah untuk pemberdayaan dan juga pengembangan kompetensi dalam rangka peningkatan performa mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, jadi memang tujuannya itu untuk mengembangkan kompetensi Bu. Jadi Bu nggak perlu panik, nggak perlu bingung juga. Nah, jadi rencananya di supervisi nanti Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran apa? Tujuan belajar saya secara hidup mampu mengilustrasikan dan kesimpulan terkait definisi, tujuan, jenis tentang Undang-Undang 1945. Oh iya, dalam supervisi nanti kira-kira Ibu ada pandangan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Sepertinya keterampilan saya dalam memfokuskan perhatian murid saat belajar berlangsung yang masih kurang Bu. Oh iya, bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Jadi jika saya perhatikan ketika saya mengajar, murid-murid saya seringkali tampak bosan, tidak fokus. Ada juga yang mengantuk, padahal saya sudah tegaskan dan sudah membuat perhatian yang harus ditaati. Tapi murid-murid nampak tidak nyaman Bu, seperti tidak happy begitu. Saya rasa ada yang perlu saya perbaiki dari sistem yang saya mengajar. Oh iya, kira-kira langkah apa aja yang telah Ibu rencanakan nih untuk lebih memfokuskan murid-murid dalam belajar? Untuk saat ini saya telah menyiapkan beberapa alternatif Bu. Saya mencoba untuk menyajikan materi dengan lebih berhasil dan lebih menarik lagi Bu. Oh iya, menurut saya cukup baik ya langkah-langkah persiapan Ibu. Terkadang memang variasi belajar itu juga bisa menarik perhatian murid-murid agar lebih fokus. Bisa dengan kuis, kemudian video pembelajaran, bisa juga misal mengganti suasana kelas, bosan di kelas bisa belajar di perpustakaan, di laboratorium, dan di luar kelas. Itu juga ada macam-macam, ada juga ice breaking, jadi banyak macam trik-trik yang bisa Ibu pakai. Semoga supervisinya nanti berjalan dengan lancar ya Ibu. Kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam pembelajaran bisa teratasi. Amin, semoga hasil nanti sesuai dengan harapan ya Bu. Terima kasih atas arahan dan bimbingannya ya Bu. Setelah ngobrol-ngobrol dengan Ibu, saya jadi lebih paham sekarang. Oh iya, syukurlah kalau begitu. Mudah-mudahan berjalan dengan maksimal ya Ibu ya. Terima kasih Ibu sudah ngobrol-ngobrol dulu pagi ini. Sama-sama Bu. Dari foto nih beribu. Apa dulu? Sama. Yang C halaman 46, mengenal hak dan kewajiban dalam kehidupan. Apa contohnya kalau hak dan kewajiban sebagai warga di sekolah? Menjaga baik sekolah. Nah, kita nggak boleh ya membedakan suku, ras, agama. Nggak boleh ya gitu ya. Yang kedua apa? Mendapatkan Wah, sekali. Aisyah. Apa nah? Kopi dan Albert. Hadir Bu. Anggun. Hadir Bu. Arjuna. dir. Asti. Hadir Bu. Geca. Depi. Dimas. Apa ya nak? Pagi kalau dikurangnya. Epin. Febriansa. Hadir. Hidatullah. Hadir Bu.
Intan, Kairunisa, Melina, Mailin, Muhammad Parji, Muhammad Rafiq, Muhammad Ramadan, Muhammad Ramadhani, Niki, Nota, Putri, Rizky, Rina, Rina apa nak? Riri, Siti, Suci, Lesia, Wahab, Yuet, Yogi, Zendi, Almira. Cuma 2 orang ya tampak terang. Angga 2. Materi kita apa? Bakat. Undang-undang Dasar Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan undang-undang? Ayo, ada yang tahu nggak? Silakan Pak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis Konstitusi Indonesia. Ya, undang-undang adalah hukum yang tertulis dalam Konstitusi Konstitusi Indonesia. Jadi itu merangkap penting ya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di situ terdapat Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai tertulis, tidak tertulis apa? Ya, Presiden setiap tanggal 16 itu contoh yang tidak tertulis. Nah, di sana apa yang kalian dapatkan dalam mempelajari tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Ya, yang kalian ketahui dari kemampuan kalian apa? Yang kalian ketahui tentang konstitusi itu apa? Ada semuanya nak? Buku cetaknya atau teks undang-undang? Ada. Silakan satu orang aja untuk perwakilan nak. Baca undang-undang. Boleh? Silakan Yakin. Konstitusi RIS 1949. Konstitusi RIS 1949. Yang ketiga? Yang ketiga? Konstitusi RIS 1949 diganti Undang-Undang Dasar sementara 1960. RIS. Norma agama itu termasuk larangan atau perintah. Kalau perintah itu apa? Harus dilaksanakan tanpa kita menunjuk orang, harus punya kesadaran masing-masing. Itu perintah yang harus dilaksanakan ya dalam norma agama. Kalau larangan seperti apa, Nak?
Dalam norma agama. Jadi kita mempunyai dua ya. Ada yang pertama artinya larangan, yang kedua perintah. Itu norma agama. Kalau norma kesusilaan adalah peraturan yang bersumber dari suara batin atau hati nurani manusia yang diyakini sebagai pedoman dalam hidupnya. hati nurani. Kesusilaan itu dari hati nurani kita sendiri agar apa tadi? Yang diyakini sebagai pedoman Sebagai pedoman atau petunjuk dalam hidupnya. Jadi kalian harus menentukan hidup kalian itu prinsip kalian masing-masing. Kalau temannya, oh aku bolos, kayak temannya satu lagi itu juga bolos. Jadi kalian jangan punya prinsip masing-masing. Atau di sekolah pakai Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan menggarakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan-susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu yang teman kalian baca itu teks undang-undang yang berlaku sampai sekarang. Dan di sana kita mendapatkan sejarah perubahan konstitusi. Di sana apa perubahannya? Yang D. Sejarah dalam Halaman hidup. apa yang kalian ketahui tentang norma? norma adalah kaidah yang menjadi sebuah petunjuk pedoman. Satu orang ada yang baca nak? Silakan Mas. Norma adalah kaidah yang menjadi sebuah petunjuk pedoman untuk seseorang dalam bertindak atau tidak, serta bertingkah laku dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Ya, yang disebut dengan apa itu kaidah atau petunjuk dalam, itu juga disebut juga dengan pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari dalam bertindak kalian ya. Itu yang dimaksud dengan norma atau disebut juga petunjuk. Ya. Pedoman. Pedoman dan juga nah di sini terdapat berapa norma nak? Ada tiga. Tiga tempat. Yang pertama. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam. Kita diskusi sebentar ya Ibu. Jadi kita perlu untuk mereview kegiatan supervisi kita kemarin. Nah, bagaimana perasaan Ibu pada saat melaksanakan supervisi kemarin, kemudian setelahnya sekarang? Situasi menjadi saya mengajar supervisi dengan saat mengajar seperti biasa sedikit berbeda Bu. Tapi alhamdulillah sekarang sedikit lega Bu, tapi belum cukup puas. Baik, agak gugup mungkin ya Ibu ya. Bagaimana Ibu menilai performa kompetensi Ibu pada saat supervisi kemarin? Saya merasa masih kurang maksimal Bu, terutama untuk pengelolaan kelasnya Bu. Baik, apa yang membuat Ibu menilai demikian?
Saya merasa masih ada sebagian murid yang kurang aktif dan kegiatan pembelajaran Bu masih ada yang tidak fokus juga. Secara penilaian proses masih belum memuaskan Bu. Oke, mohon izin Ibu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu, dengan senang hati. Oke, jadi saya mengamati kemarin pada saat Ibu melakukan supervisi, itu Ibu telah menggunakan beragam keterampilan Bu dalam proses pembelajaran. Nah, itu sudah baik sekali Ibu. Nah, mendengar ini apa pendapat Ibu? Alhamdulillah saya senang sekali Bu, tapi mungkin masih ada yang beberapa yang belum saya koreksi Bu. Baik, tidak apa-apa Ibu, tapi secara keseluruhan itu sudah baik. Namun demikian, saya melihat ada nih yang bisa dikembangkan lagi kompetensinya di dalam diri Ibu. Nah, seperti yang Ibu ungkapkan sebelumnya terkait tentang permasalahan belajar yang Ibu hadapi ya, itu Ibu sudah berusaha menghidupkan suasana kelas melalui kuis ya. Nah, namun sebetulnya kalau kita merujuk ke standarnya, Ibu bisa nih mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan tahapan dari C1 sampai C6. Kemudian Ibu juga bisa nih menggunakan seperti video pembelajaran, kemudian quiz-quiz online yang melalui aplikasi, itu melalui proyektor. Nah, itu bisa juga Bu. Nah, mendapatkan supaya kita bisa mendapatkan jawaban yang lebih bervariasi seperti itu Ibu. Bagaimana pendapat Ibu? Wah, betul sekali Bu, tidak terpikirkan saya sebelumnya Bu. Oke, tidak apa-apa. Nah, terkait kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ini, juga permasalahan yang Ibu hadapi pada saat supervisi, apa kira-kira rencana Ibu selanjutnya? Rencana saya akan melakukan pemetaan lagi dari membuat kelompok kecil dari kelompok yang besar yang sudah saya bagi di pertemuan sebelumnya, sehingga murid-murid yang kurang aktif akan lebih fokus lagi dengan melaksanakan pembelajaran. Betul sekali Ibu. Bisa juga nih Ibu menerapkan seperti pembelajaran berdiferensiasi Bu. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu Ibu bisa menyajikan beragam konten dan produk yang sesuai dengan minat dan potensi anak-anak. Nanti dibagi per kelompok sesuai dengan minat mereka masing-masing. Nah, itu tentunya akan bisa menjadi daya tarik tersendiri Bu bagi proses pembelajaran anak-anak. Oh iya, betul Bu. Saya memang belum mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Lagi sejauh ini masih dalam proses saja, belum ada bentuk sajiannya. Oh ya, belum dalam bentuk sajian ya. Nah, dari diskusi kita ini sudah terbayangkah kira-kira apa yang akan Ibu lakukan dalam meningkatkan performa potensi Ibu? Alhamdulillah sudah Bu. Perlu sekali seperti saya menerapkan strategi pelajaran ini untuk meningkatkan keaktifan belajar murid saya di kelas. Mohon bantuannya Bu, RPP saya selanjutnya untuk kembali mendapatkan arahan agar tujuan pembelajaran saya ini dapat tercapai dengan secara maksimal. Baik Ibu, dengan senang hati Ibu, jadi bisa dikomunikasikan kembali jika nanti RPP-nya sudah selesai direvisi. Semoga kita bisa bekerja sama secara berkelanjutan ya Ibu ya, agar proses pembelajaran murid-murid di sekolah kita bisa berjalan maksimal. Baik Bu, terima kasih, harap bersabar ya Bu. Maklum saya masih belum pengalaman. Tidak apa-apa Ibu, sama-sama. Nanti seiring waktu Ibu juga akan terbiasa Bu. Saya juga merasa senang bisa sharing sama Ibu, bisa membantu Ibu Lena dalam perkembangan kompetensi. Nah, ini Ibu ada lembar observasi dan pasca observasi. Mohon untuk ditandatangani ya Ibu ya. Kemudian nanti ini lembar rencana pengembangan dirinya bisa Ibu isi formnya, dan kemudian nanti untuk lembar refleksinya bisa dituliskan Bu umpan baliknya di bawah sini atas kegiatan supervisi yang sudah kita laksanakan Bu. Oh baik Bu, akan segera saya lengkapi ya Bu. Oke, baiklah. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, Ibu, adakah yang mungkin bisa Ibu sampaikan terkait pertemuan kita hari ini, Bu? Melalui pertemuan siang ini saya menjadi lebih terarah Ibu dalam mereaksi diri saya dalam kegiatan supervisi yang saya lakukan. Saya menjadi paham bagi-bagi yang perlu saya perbaiki dan perlu saya tingkatkan lagi dan proses mengajar saya lakukan. Ini tentunya akan sangat berguna bagi saya menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid tersebut. Oke, baiklah. Alhamdulillah kalau begitu Ibu. Nanti jika ada yang mau dikonsultasikan atau Ibu ada hal yang ingin ditanyakan atau masih ada yang ragu-ragu mungkin, ya boleh langsung dikomunikasikan saja ya Bu ya. Nanti kita atur jadwal untuk pertemuan lain. Baik Bu, saya pamit ya Bu. Terima kasih atas kesempatan diskusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.